PKS masa bisa kejang-kejang cuma karena Kaisang? Anak Jokowi tuh mampu loh bikin oposisi beling satan. Ya, ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, gubernur DKI dan juga presiden, sebagian besar dari kita tidak membayangkan anak-anaknya juga akan terjun ke dunia politik. Dua anak laki-lakinya, yaitu Gibran dan Kaisang, adalah pebisnis, nggak punya latar belakang politik. Tapi politik itu sendiri sangat dinamis, apa yang tidak mungkin bisa terjadi. Inilah yang membuat Gibran terjun ke politik dan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Jadi menang pula dengan angka kemenangan yang besar. Dan baru-baru ini Kaisang juga dikabarkan berminat untuk terjun ke dunia politik menyusul Jokowi dan Gibran. Ini juga mengejutkan karena Gibran punya banyak lini bisnis yang menyita waktunya. Kabar itu disampaikan langsung oleh Gibran. Semuanya kaget termasuk Gibran dan Jokowi sendiri. Nah, ini sih baru wacana, tapi sudah ada yang panasan. Siapa lagi kalau bukan partai PKS. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mendengar kabar ini dan membuat komentar sampah. Dia meminta supaya dibuat aturan di mana keluarga inti seorang presiden dilarang maju dalam pemilihan umum. Alasannya adalah seorang anak presiden akan punya keistimewaan khusus dibandingkan calon lainnya. Dia maunya ada aturan khusus untuk memastikan pemilu yang adil bagi semua orang. Ini komentar orang sakit. Patokannya adalah apakah ada undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa anak-anak dari family 100 dari seorang presiden tidak boleh ikut pemilu? Nggak ada kan? Kalau keluarga presiden dilarang berpolitik dengan alasan aneh, apalagi dinasti politik, harusnya dinasti Ratu Atut di Banten juga harus dilarang juga toh. Bagi yang nggak kenal sama Ratu Atut dan jarang membaca beritanya, pasti bakal kaget setengah mati melihat banyaknya keluarganya yang terjun ke politik. Ya, lucunya lagi, meski nama baik Ratu Atut sekarang sangat jelek di mata masyarakat, tapi keluarganya ini tetap berjaya di politik. Ya, itu aneh tapi nyata. Kalau menurut logika PKS harusnya teriak keluarga inti Ratu Atut tidak boleh ikut pilkada. Keluarganya punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kontestan lainnya. Atau kalau mau lebih gampang, AHY juga nggak boleh ikut pemilu dong, karena bapaknya dulu juga presiden. Tapi seperti yang kita tahu, PKS itu kan bermuka dua ya, dan sering kali munafik. Setahu saya, PKS tidak pernah meminta agar dibuatkan aturan khusus untuk meredam keluarga Ratu Atut yang ikut berpolitik. Kenapa tidak sekalian melarang keluarga Amin Rais ikutan berpolitik juga? Kenapa hanya keluarga Jokowi yang didiskriminasi? Seolah-olah keluarga Jokowi punya hutang besar kepada PKS dan belum lunas, sehingga PKS gampang emosian dan baperan seperti anak kecil. Dari sini kita bisa simpulkan PKS panik dan kepanasan dengan kiprah keluarga Jokowi. Saya yakin PKS paham kalau keluarga Jokowi sangat dihormati dan disegani. Track record mereka bersih. PKS dalam hati yakin bahwa jika keluarga Jokowi ikutan berpolitik pasti punya peluang besar untuk menang. Maklumi saja deh penderitaan PKS selama 10 tahun ini. Coba bayangkan, Jokowi jadi presiden, terus Gibran jadi presiden, lalu Kaisang juga jadi presiden, terus Jan Etes nanti juga jadi presiden, sampai anak cucu cicit. PKS makan apa coba? Gabron bisa mati mengenaskan tuh. Ya, wajar saja kalau PKS gerah dan juga ngiler ingin dapat giliran berkuasa. Tapi partai ini selalu jualan agama, sehingga pangsa pasarnya nggak berkembang, bahkan bisa tergerus. Jadi sampai kapanpun PKS nggak akan bisa jadi partai besar seperti PDIP, Gerindra dan juga Golkar. Jualan agama di politik nggak akan laku selamanya. Tapi intinya siapapun berhak ikut pemilu. Rakyat yang menentukan. Ada potensi menang dan juga kalah. Jokowi sampai detik ini nggak pernah tuh menunjuk keluarganya mengisi jabatan strategis di pemerintahan. Anaknya Gibran ikut jalur pemilu secara adil dan tanpa perlakuan khusus. Jokowi juga nggak kampanye mendukung Gibran. Jadi tidak ada istilah dinasti politik. Ini hanya kompetisi politik. Bisa menang, bisa kalah. Tapi kalau PKS mau bikin aturan seenak jidat melarang keluarga presiden ikut pemilu, maka kita juga mau dibikin aturan partai munafik jualan agama yang juga dilarang untuk ikut pemilu. Secara spesifik PKS harus dienyahkan dari dunia politik loh. Bukankah itu jahat dan diskriminasi? Lah, PKS saja diskriminasi kok melarang keluarga presiden, kenapa kita jadi nggak boleh? Nah, melihat sisi lain pilihan hidup anak-anak Pak D. Jokowi di dalam menjalani kehidupannya dan mencoba mengaitkannya dengan dunia politik Pak D. Jokowi, karena anaknya Pak D. Jokowi ada 3, maka dari
dari ketiganya akan saya coba untuk menarasikannya satu persatu. Dimulai dari Gibran, Raka Buming Raka, anak sulung Jokowi ya kayak bapaknya, bergaya santai dan nampaknya ingin mendobrak gaya protokoler keluarga istana. Selain gaya yang lewat santai, Gibran juga mendobrak tradisi anak presiden yang memanfaatkan fasilitas istimewa anak presiden untuk kesuksesan usaha dan kadang di bidang politiknya. Gibran pengen merdeka, ingin terbebas dari lilitan benang kusut keterkaitan antara penguasa dan kelancaran usaha keluarga. Makanya Gibran ingin mandiri dan secara tidak langsung ia ingin menampar kakak-kakak sepupunya yang memanfaatkan jabatan bapaknya demi suksesnya usaha bisnis mereka. Anak kedua Jokowi yaitu yang paling cantik di antara anak-anak Jokowi, Kahiyang Ayu. Nama Kahiyang nampaknya dekat dengan kata kayangan yang dalam pemahaman Jawa setara dengan surga. Semua tempat atau keadaan yang serba indah. Gak banyak cerita atau info tentang Mbak Kahiyang. Satu-satunya yang nampak heboh adalah saat ikut daftar jadi PNS di Solo. Saat itu banyak yang menduga bahwa Mbak Kahiyang bakalan lolos gampang karena dia adalah anaknya pejabat. Tapi faktanya Mbak Kahiyang Ayu malah gak lolos jadi pegawai negeri sipil di Solo. Ini sangat menarik untuk dicermati bahwa itu adalah cara Pak D. Jokowi untuk memberikan didikan yang baik dan benar pada anak-anaknya dan juga kepada masyarakat. Dan memang untuk anaknya sih tujuan Pak D. Jokowi jelas, jalani hidupmu sesuai dengan bakat dan talentamu. Lalu yang terakhir adalah si bungsu yang gaul habis. Ya, Kaisang Pangarep, nama ini sebenarnya kalau dieja dengan cara berbeda akan memunculkan arti yang berbeda. Kae Sang Pangarep, dari kata kae, bahasa Jawa yang merupakan kata penunjuk untuk objek yang berjarak. Dalam bahasa Indonesia kata kae disejajarkan dengan kata itu. Kemudian kata sang nggak bisa diartikan secara sendiri. Kata sang itu adalah kata sandang atau gelap, dan kata sang bisa diperuntukkan untuk sesuatu dan biasanya untuk yang spesifik, misalnya sang penguasa, sang pangeran dan seterusnya. Sedangkan kata pengarep artinya terdepan, sehingga kalau diartikan nama Kaisang Pangarep adalah itu dia yang terdepan ya. Lalu bagaimana peran Kaisang dalam panggung politik Indonesia dan pengaruhnya untuk Pak D. Jokowi? Sampai saat ini, detik ini juga masih belum ada informasi jelas terkait pekerjaan si bungsu Pak D. Jokowi ini. Tapi satu hal yang paling dikenal oleh halayak dan aktivitas Kaisang itu di Dumai alias dunia maya, ya kayak persis kayak Gibran. Kaisang kelewat santai meniti hidup dan kehidupannya. Secara khusus di dunia maya, blognya diikuti banyak orang dan komentar-komentarnya atau pernyataan-pernyataannya sangat dinantikan oleh publik. Jadi mengapa dinantikan banyak orang? Karena apa yang diungkapkan Kaisang adalah sesuatu yang cerdas dan juga merdeka tanpa takut meruntuhkan kewibawaan orang tuanya. Itulah 3 anak dari Pak Jokowi. Ya, ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, gubernur DKI dan juga presiden, sebagian besar dari kita tidak membayangkan anak-anaknya juga akan terjun ke dunia politik. 2 anak laki-lakinya, yaitu Gibran dan Kaisang, adalah pebisnis, nggak punya latar belakang politik. Tapi politik itu sendiri sangat dinamis, apa yang tidak mungkin bisa terjadi. Inilah yang membuat Gibran terjun ke politik dan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Jadi menang pula dengan angka kemenangan yang besar. Dan baru-baru ini Kaisang juga dikabarkan berminat untuk terjun ke dunia politik menyusul Jokowi dan Gibran. Ini juga mengejutkan karena Gibran punya banyak lini bisnis yang menyita waktunya. Kabar itu disampaikan langsung oleh Gibran. Semuanya kaget termasuk Gibran dan Jokowi sendiri. Nah, ini sih baru wacana, tapi sudah ada yang kepanasan. Siapa lagi kalau bukan Partai PKS. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mendengar kabar ini dan membuat komentar sampah. Dia meminta supaya dibuat aturan di mana keluarga inti seorang presiden dilarang maju dalam pemilihan umum.